Mobilisation dan positioning pada pasien lumpuh mencegah terjadinya komplikasi pada pasien yang tidak bisa bergerak, seperti kontraktur, spastisitas, dan juga ulcus decubitus. Pasien harus digerakkan dan dipindah posisinya per 2 jam untuk menjamin kenyamanan pasien. Jadi ini untuk pasien yang punya kelemahan pada sisi kanan, stroke pada sisi kanan. Kalau untuk stroke pada sisi kanan seperti ini, kita bisa perhatikan bahwa yang pertama dari tangannya tidak ada kontrol ya, dia langsung terkotak ke arah kanan seperti ini. Lalu untuk ke arah kaki, itu pun juga tidak mempunyai tonus yang baik seperti sebelah kiri, tapi tonusnya itu kurang bagus sehingga dia ke arah kanan seperti itu. Dan juga pada posisi seperti ini yang sering terjadi, kepalanya akan cenderung jatuh ke satu sisi dan tidak tegak, tidak lurus pada posisi netral. Nah, untuk seperti ini kita harus melakukan pelurusan. Jadi kita bisa menggunakan alat-alat bantu seperti handuk. Jadi handuknya itu kita gulung membentuk seperti bantal, ya, gulungan seperti ini yang cukup kuat. Kemudian untuk kepalanya bisa kita luruskan ke arah tengah. Dan gulungan ini dipakai untuk mengganjal seperti ini ya, jadi dia berada pada satu garis lurus. Nah, satu gulungan lagi bisa dipakai seperti dari kain sarung seperti ini ya, atau handuk juga bisa. Itu kita pakai untuk mengganjal pada sisi sebelahnya sehingga dia tidak akan jatuh ke salah satu sisi, karena itu akan menyebabkan rasa tidak nyaman ya. Untuk tangan dan kaki seperti ini, pertama sekali tangan ya. Jadi kalau untuk tangan tidak boleh tergeletak begini saja, tapi harus diberikan support seperti ini ya, dengan menggunakan bantal. Lalu untuk tangan sisi sebelah sini lebih kuat sehingga bantalnya bisa kita pakai untuk mensupport bagian kaki. Kaki yang seperti ini jatuh ke arah luar harus kita luruskan sehingga menjadi tegak, dan kakinya kita berikan support seperti ini. Itu untuk posisi pertama. Nah, 2 jam kemudian, posisi terlentang seperti ini harus kita ganti untuk miring kiri atau miring kanan. Pada pasien ini, kelemahan itu terjadi pada bagian kanan. Jadi sekarang kalau kita memiringkan ke arah sisi yang lemah atau sisi kanan, maka pertama sekali kita harus rolling dulu ke arah sisi kuat, lalu setelah itu kita timpakan kembali ke sisi yang lemah dengan cara sebagai berikut. Ya, kita sisihkan dulu ini bantal-bantalnya. Lalu pasiennya kita geser ke arah sana. Perhatikan posisi kepala dan badan dan kaki harus dalam satu lock. Seperti ini. Ini posisi lemah ya, gitu. Ya. Terus kemudian diganti dengan bantal ya, yang lebih kuat. Lalu kita rollingkan dia kembali seperti ini. Nah, ya, jadi ini kakinya kan nengkleng ke sana. Jadi pada posisi ini kakinya kembali kita luruskan, tegak, ya. Lalu untuk kepalanya juga kembali kita luruskan. Nah, posisi ini yang akan bertahan selama 2 jam ke depan. Setelah 2 jam pasien tidur ke arah sisi kanan, sisi yang lemah. Sekarang kita harus balikan pasien ke sisi sebelah kiri, yaitu sisi yang kuatnya. Jadi cara yang pertama, ini support kepalanya kita pindahkan ya, secara pelan-pelan. Lalu tangannya kita keluarkan dulu. Lalu kemudian badan pasien kita miringkan ke arah kita dengan cara satu tangan di arah bahu, satu tangan di daerah pinggul. Dimiringkan, dengan sendirinya pasien akan terjatuh seperti ini. Kakinya ditekukkan ya. Lalu pada sisi sebelah sini kita bantu support dengan menggunakan bantal. Dan pada sisi satunya lagi untuk kaki kita bantu support, diangkat posisi seperti ini. Lalu kita pastikan bahwa kepala pasien dalam keadaan aman dan nyaman. Bagian punggung kita bantu seperti ini.
jadi dia tidak merasa pegal ya. Posisi ini diizinkan selama 2 jam sebelum kembali kita rotasi ke posisi terlentang. Kita coba melihat cara untuk mendudukan pasien dari keadaan tertidur menjadi keadaan terduduk. Jadi kita geser dulu, pindahkan dulu. Kakinya kita tekuk sebelah yang kuat ya, ini kena sisi lemah, sisi kuat ditekuk, terus ke arah samping seperti ini, lalu tangannya juga ke arah dalam, baru kita pindahkan dan kita geser pasiennya seperti ini. Setelah posisi yang seperti ini, baru ini ceritanya pasiennya dalam keadaan sadar. Jadi setelah itu baru ini kakinya kita bawa ke bawah seperti ini. Kan ini lemas bawah, lalu tangan satu di arah sini, tangan satu yang di bawah di arah pinggang, kita bantu pasiennya untuk duduk ya begini. Setelah dalam keadaan seperti ini, pasien kita akan geser ke belakang untuk bisa bersandar. Jadi pasiennya boleh menaruh tangan seperti ini, lalu tangan kita yang diletakkan di bawah pantat pasien digeser satu ke belakang ya. Setelah itu pindahkan pasien ke sebelah, geser satu ke belakang. Terus begitu sampai bisa sandar. Pasien sudah terduduk seperti ini. Nah, ini harus kita support juga karena kepalanya miring, kakinya juga lemas dan tangannya pun lemas. Cara untuk mensupportnya masih dengan menggunakan bantal. Satu kaki tetap diatakan ke atas, lalu satu dipangkat sini. Tangan yang lemah ditaruh ke atas, gitu. Jika pasien bosan dan ingin jalan-jalan keluar, kita bisa memindahkan pasien dari posisi duduk menuju ke kursi roda. Pertama sekali yang harus kita lakukan adalah memindahkan kursi roda ke dekat tempat tidur. Kita pindahkan seperti ini, lalu pastikan bahwa kunci rodanya dalam keadaan terkunci ya, begini. Oke. Kemudian ini pasiennya kita pindahkan ke bawah. Jadi ini diangkat, ini diangkat, kemudian mengikuti cara seperti tadi. Jadi satu tangan lagi, pasiennya ke arah depan. Tangan ini kita taruh di bawah panggulnya, tarik ke depan, lalu pindahkan pasiennya, tarik ke depan. Pindahkan lagi pasiennya, tarik ke depan sampai dengan posisinya mendekati kursi roda ya. Jadi ini posisi kelemahannya pada sebelah kanan. Ini sangat berguna ya kalau misalnya tempat tidurnya tinggi, kita letakkan di bawah untuk menjadi tumpuan pasien yang kuat pada kaki yang kuat. Nah, harus komunikasikan pada pasien bahwa ini kita mau pindahkan ke bawah. Jadi dengan sekuat tenaga pasiennya harus bisa menginjak, membantu kita untuk memindahkan tubuh. Tangan satu yang kuat ke sini, lalu ini diangkat, tangan satunya di bawah, kita bantu pasiennya bangun, lalu kita pindahkan. Pada pasien yang sudah duduk seperti ini, tidak seperti ini saja ya, kita harus pastikan bahwa betul-betul punggung merapat pada bagian sandaran. Tangan yang lemah yang sebelah kanan tetap harus kita support, bisa menggunakan bantal seperti ini ya. Lalu kemudian pada kaki ini diletakkan pada bagian seperti ini, itu juga sebelahnya ya, untuk menjadikan support. Lalu kemudian untuk bagian kepala bisa dibantu dengan menggunakan bantal sehingga dia tidak jatuh pada satu sisi ya, pada satu sisi seperti ini.